Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kalian akan mulai masuk di siklus atau tahapan akuntansi perusahaan jasa yang pertama, yakni di tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Setelah kemarin kalian sudah belajar untuk menyiapkan pencatatan perusahaan jasa dengan belajar di mekanisme debit kredit, yaitu membuat analisa transaksi. Nah, hari ini kalian akan masuk di tahapan yang pertama, yakni tahapan pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Poin pertama yang akan kalian pelajari adalah bukti transaksi. Bukti transaksi sebagai sumber pencatatan akuntansi. Bu Ani akan langsung memberikan contoh. Misalnya, kita membeli barang di supermarket. Tentunya setelah kita melakukan pembelian, kita akan memperoleh yang namanya struk. Kita akan memperoleh yang namanya struk. Nah, struk ini merupakan salah satu contoh dari bukti transaksi. Sama halnya dengan perusahaan jasa, dalam kegiatan operasional maupun kegiatan non-operasionalnya, tentunya perusahaan jasa akan menerima yang namanya bukti transaksi. Sebagai contoh, misalnya perusahaan jasa melakukan pembelian peralatan kantor. Nah, entah itu nanti belinya secara tunai atau kredit, tentunya perusahaan jasa setelah dia melakukan pembelian, tentunya perusahaan jasa akan menerima yang namanya bukti transaksi. Nah, bukti transaksi inilah yang nantinya akan digunakan sebagai sumber pencatatan akuntansi di perusahaan jasa. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam dari bukti transaksi. Kadangkala perusahaan itu mencatat bukti transaksi secara langsung. Jadi ketika mereka memperoleh bukti transaksi, mereka akan langsung mencatatnya ke dalam jurnal. Akan tetapi pada perusahaan yang skalanya besar dan tertib administrasi, biasanya bukti transaksi yang mereka peroleh tidak langsung dicatat ke dalam jurnal. Akan tetapi dibuatkan dulu yang namanya bukti pencatatan. Nah, di sini ada dua jenis bukti pencatatan, yakni ada bukti kas masuk dan bukti kas keluar, atau biasanya disebut BKM dan BKK, di mana BKM dan BKK ini dibuat oleh pihak internal perusahaan sebagai bukti masuk atau keluarnya kas perusahaan. Lalu selanjutnya macam bukti transaksi ada kwitansi, lalu juga ada faktur, lalu ada nota kontan, ada nota debit, ada juga nota kredit, ada memo, juga ada cek dan bilet giro. Untuk penjelasan secara lebih detail, kalian bisa baca secara mandiri di modul halaman 47 sampai dengan modul halaman 50 mengenai penjelasan tentang bukti transaksi. Oke, selanjutnya, nah setelah tadi perusahaan memperoleh yang namanya bukti transaksi, tahapan selanjutnya yakni bukti transaksi yang mereka peroleh selanjutnya akan dicatat ke dalam yang namanya jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jadi jurnal itu berasal dari kata jour dalam bahasa Perancis yang artinya hari. Sedangkan jurnal sendiri adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti transaksi secara kronologis sesuai tanggal terjadinya transaksi, sesuai dengan nama-nama akun dan jumlah yang didebet dan dikredit sesuai dengan mekanisme debit kredit yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Nah, jurnal sendiri disebut sebagai buku catatan asli atau the book of original entry. Karena kenapa? Karena jurnal merupakan tempat pertama di mana transaksi dicatat, yakni yang dari pertama dari bukti transaksi yang sudah diperoleh, selanjutnya dari bukti transaksi dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal yang namanya jurnal umum. Selanjutnya ada fungsi dari jurnal umum. Yang pertama ada fungsi mencatat atau recording, di mana artinya adalah jurnal merupakan tempat untuk mencatat transaksi perusahaan yang terjadi dalam satu periode tertentu.
Lalu selanjutnya ada fungsi historis, di mana jurnal adalah tempat untuk mencatat transaksi secara kronologis sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi informasi, di mana jurnal nantinya akan dapat memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang terjadi. Lalu yang keempat ada fungsi analisis, di mana nanti jurnal berfungsi sebagai sarana untuk menganalisa apakah akun itu dimasukkan ke dalam debit atau akun yang dimasukkan ke dalam kredit. Lalu selanjutnya ada fungsi instruksi, di mana jurnal itu nanti menginstruksikan agar ayat-ayat jurnal atau akun-akunnya dipindah bukukan ke dalam akun-akun yang bersesuaian. Selanjutnya ini ada bentuk dari jurnal umum. Nah, bentuk dari jurnal umum ini nanti berbentuk tabel seperti ini. Yang pertama yang harus dituliskan adalah nama perusahaan. Lalu adalah judulnya yaitu jurnal umum dan periode yang sedang berjalan yang akan kita catat. Selanjutnya adalah tanggal. Nah, tanggal ini diisi sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Selanjutnya ada kolom keterangan, di mana kolom keterangan ini nanti ditulis akun untuk mencatat akun-akun yang didebet dan yang dikredit, di mana yang dituliskan debit dulu, lalu diikuti dengan kredit, di mana kalau kredit itu penulisannya harus sedikit menjorok ke dalam. Lalu yang ketiga ada kolom referensi yang digunakan untuk mencatat nomor kode akun. Lalu yang keempat ada kolom debit, nantinya akan dituliskan nominal yang didebet, dan yang terakhir ada nominal yang dikredit. Selanjutnya ada ini contoh pencatatan transaksi ke jurnal umum. Yang pertama, Haji Muhyiddin menyetorkan uang tunai 10 juta ke kas perusahaan sebagai modal awalnya. Nah, apabila dianalisa transaksi, kan kalian kemarin sudah belajar. Nah, dianalisa transaksi akan berbunyi tanggal 1, kasnya akan bertambah di debit sebesar 10 juta dan modal Haji Muhyiddin akan bertambah di kredit sebesar 10 juta. Nah, setelah dianalisa, selanjutnya membuat jurnal umum, maka akan tertera seperti ini. Ada judulnya, lalu jurnal umum dan periodenya, lalu tanggalnya yaitu tanggal 1 Oktober, lalu kas di debit. Kas di debit sebesar 10 juta dan kemudian diikuti dengan kredit. Jadi yang modal kredit ini sedikit menjorok ke dalam, ya. Lalu ditulis di kolom kredit sebesar 10 juta. Contoh yang kedua, di sini ada tanggal 3 Oktober dibayar sewa kios 2 juta untuk 2 tahun. Apabila dianalisa, maka bunyinya akan berbunyi sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 2 juta dan kasnya berkurang. Ketika kas berkurang, maka ditulis di kredit sebesar 2 juta. Nah, ketika masuk di jurnal umum, maka akan tertera di tanggal 3 yang kedua ini, lalu sewa dibayar di muka di debit sebesar 2 juta dan yang kas ditulis di kredit sebesar 2 juta. Lalu contoh yang ketiga, di sini ada di tanggal 5 Oktober dibeli 2 mesin jahit masing-masing senilai 250.000, di mana yang 150.000 dibayar tunai dan sisanya dibayar kredit. Apabila dianalisa transaksi, maka akan berbunyi peralatan kantornya akan bertambah yaitu sebesar 500.000. Karena tadi kita bayarnya tunai baru 150.000, otomatis kas kita baru berkurang di kredit sebesar 150.000 dan sisanya yaitu 350.000 itu menjadi utang usaha. Jadi utang usaha kita bertambah di sebelah kredit 350.000. Nah, apabila ditulis di jurnal umum maka akan tertera seperti di tabel yang ketiga. Di tanggal 5 peralatan di debit sebesar 500.000, selanjutnya kas di kredit sebesar 150.000 dan utang usaha juga ditulis di sebelah kredit 350.000. Perlu diingat anak-anak bahwasanya jumlah antara kolom debit dan kolom kredit ini harus sama, ya, harus balance jumlah antara debit dan kredit. Sekian untuk materi yang di jurnal umum. Untuk lebih jelasnya kalian juga bisa melihat
contoh di modul. Ini sudah tersedia di contoh modul halaman 52 dan 53 untuk contoh pencatatan transaksi ke jurnal umum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.